Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat bertani buah dimanapun berada? Semoga pada kesempatan kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi bersama saya di channel Bertani Buah, channel berbagi tips sederhana untuk tanaman di sekitar pekarangan rumah. Pada pagi yang cerah ini saya akan berbagi tips bagaimana cara kita melakukan perawatan dan juga pemupukan tanaman di sekitar pekarangan rumah kita hanya dengan bahan dan bumbu dapur saja. Tetapi sebelum kita lanjut, ada baiknya bagi sahabat bertani buah yang belum subscribe, silakan di-subscribe dulu di channel Bertani Buah ini. Aktifkan juga tombol lonceng agar sahabat bertani buah mendapatkan notifikasi dari kami ketika kami melakukan update video terbaru. Perawatan dan juga pemupukan tanaman di sekitar pekarangan rumah kita bisa memanfaatkan bahan-bahan yang kita miliki di dapur dan biasa kita konsumsi sehari-hari. Dan pada video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara kita menggunakan garam dapur untuk melakukan pemupukan tanaman di sekitar pekarangan rumah kita dan juga menjaga agar tanaman kita selalu subur dan bisa terhindar dari hama. Oke, sekarang kita langsung saja mempersiapkan alat dan bahan yang kita gunakan untuk kita memanfaatkan garam dapur sebagai pupuk dan juga penyubur tanaman serta menjaga tanaman kita agar terhindar dari hama. Inilah alat dan bahan yang kita butuhkan untuk kita melakukan pemupukan menggunakan garam dapur. Selain untuk pemupukan, garam dapur ini juga bisa kita manfaatkan sebagai menjaga tanaman kita agar terhindar dari serangan hama. Jadi yang pertama di sini kita menggunakan garam dapur, dan kalau bisa kita usahakan di sini kita menggunakan garam dapur yang kasar. Selanjutnya di sini kita menggunakan satu cangkir ataupun gelas sedang seperti ini dengan ukuran 200 sampai 250 ml. Kemudian di sini kita menggunakan sendok makan, yang mana sendok makan ini kita manfaatkan sebagai sendok takar untuk kita menggunakan garam dapur. Selanjutnya di sini kita menggunakan semprotan, yang mana semprotan ini kita gunakan untuk melakukan penyemprotan larutan garam dapur yang akan kita cairkan dengan air untuk kita melakukan penyuburan dan juga menjaga tanaman kita terhindar dari serangan hama. Dan yang terakhir di sini kita membutuhkan air bersih. Dan perlu diingat di sini air yang kita gunakan kalau bisa kita usahakan adalah air sumur, ataupun jika kita sulit untuk mendapatkan air sumur, kita bisa memanfaatkan air sungai yang mengalir. Akan tetapi jika kita sulit untuk mendapatkan dua jenis air ini, maka di sini kita bisa menggunakan air pump, tetapi terlebih dahulu kita mengendapkannya selama 12 jam sebelum kita menggunakan air pump tersebut untuk melakukan penyuburan dan juga perawatan tanaman di sekitar pekarangan rumah. Oke, sekarang kita langsung saja ke prosesnya. Jadi di sini kita menggunakan garam dapur untuk melakukan pemupukan dan juga perawatan tanaman agar terhindar dari serangan hama. Nah, untuk dosis garam dapur yang kita gunakan adalah 10 gram yang kita larutkan ke dalam 1 liter air. Jadi di sini kita menggunakan sendok makan, yang mana sendok makan ini takarannya adalah sekitar 14 gram. Jadi kita gunakan garam dapur hampir 1 sendok makan. Kemudian kita campurkan dengan air sebanyak 1 liter. Untuk pupuk garam dapur sudah bisa kita gunakan, dan sekarang kita langsung saja ke cara penggunaannya. Oke, jadi untuk yang pertama di sini kita memanfaatkan garam dapur untuk menghindarkan ataupun menjaga tanaman kita terhindar dari serangan hama. Contohnya bisa dilihat di sini ada hama ulat yang menyerang tanaman jeruk lemon yang ditanam di dalam polybag. Jadi di sini kita langsung saja untuk melakukan penyemprotan garam dapur ke seluruh bagian tanaman agar tanaman yang kita rawat di sekitar pekarangan rumah kita terhindar dari serangan hama.
Selanjutnya larutan garam dapur ini bisa kita semprotkan pada buah juga, agar buah yang sudah tinggal menunggu panen ini tidak terserang oleh hama. Lakukan penyemprotan secara rutin 2 minggu sekali. Dan penyemprotan dilakukan sebaiknya itu di bawah jam 9 pagi ataupun sore hari di atas jam 4. Lakukan penyemprotan ke seluruh bagian tanaman, mulai dari pucuk sampai ke media tanam. Bisa juga kita aplikasikan pada tanaman cabai, agar tanaman cabai kita yang kita rawat di sekitar pekarangan rumah terhindar dari serangan hama, dan juga agar dapat meningkatkan hasil produksi tanaman cabai yang kita tanam di sekitar pekarangan rumah kita. Bisa juga kita manfaatkan untuk mempercepat pertumbuhan tanaman hias. Dan pada video ini saya tunjukkan pada tanaman aglonema. Semprot seluruh bagian tanaman sampai ke media tanam. Lakukan secara rutin 2 minggu sekali untuk mempercepat proses pertumbuhan dan juga untuk merangsang pertumbuhan tunas anakan pada tanaman aglonema ini. Oke, jadi setelah kita melakukan penyemprotan ke seluruh bagian tanaman, yang mana penyemprotan kita lakukan untuk menyuburkan melalui batang dan daun dan juga menjaga tanaman kita agar terhindar dari serangan hama. Selanjutnya di sini kita melakukan penyuburan ataupun pemupukan tanaman melalui media tanam, yaitu dengan sistem kocor. Perlu diperhatikan di sini penggunaan garam dapur ini tidak boleh kita taburkan secara langsung, karena itu sangat berisiko ataupun berbahaya bagi tanaman kita, yang bisa mengakibatkan tanaman kita menjadi kuning, rontok daun, bahkan bisa menyebabkan kematian pada tanaman jika kita salah menggunakan garam dapur ataupun salah dalam dosis penggunaan garam dapur untuk kita manfaatkan sebagai pupuk pada tanaman kita. Nah, jadi di sini kita menggunakan gelas sedang seperti ini atau cangkir seperti ini. Kemudian larutan garam dapur tersebut kita manfaatkan sebagai pupuk dengan dosis setengah gelas sedang seperti ini ataupun sekitar 100 sampai 120 ml. Langsung saja kita kocorkan pada media tanam. Lakukan secara rutin 2 minggu sekali untuk mendapatkan hasil yang maksimal.